Hormat Pak Presiden Prabowo, saya mau laporan. Di episode kali ini saya bertanya kepada beberapa orang tentang jika korupsi tidak dilawan, apa yang akan terjadi? Ya pasti yang terjadi korupsi ini akan merajalela. Yang kaya makin kaya, bahkan ada kesenjangan tersendiri nantinya untuk rakyat. Jadi akan menyusahkan rakyat ya? Betul. Makin banyak pastilah bang ya yang korupsi ya. Kalau rakyatnya nggak ada pergerakan gitu kan, takutnya nggak ada yang jadi kayak kontrol buat wakil rakyatnya gitu sih menurut saya sih. Gitu Jadi mungkin akan ya. Makin merajalela. Betul. Harusnya sekarang ya korupsinya harusnya semakin besar ya kemungkinannya. Cuma sekarang juga rakyat dilematis sekarang karena kita itu udah banyak bersuara tapi sama pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin nggak didengar juga. Jadi kadang memang harus ada gerakan yang memang bareng kali ya, terutama dari grassroots yang akar-akar rakyat yang di bawah gitu ya, apalagi petani, nelayan dan lain sebagainya merasakan dulu sama kesulitan kita semua, baru dari situ kalau grassrootsnya udah kuat untuk bisa juangin kondisi negara sekarang, baru sih Indonesia harusnya bisa jadi lebih baik lagi. Saya pikir kalau rakyat tidak melawan, ya akan terus merajalela sih korupsinya. Ya, akan terus merajalela korupsinya dan akan terus membudaya jadinya. Jadi kan reputasi kita sebagai bangsa Indonesia akan semakin jelek di mata dunia bahwa Indonesia terkenal dengan budaya korupsi gitu. Kalau nggak melawan dibiarin juga kayaknya nggak ini juga ya, harus dilawan sih. Dilawan ya. Ya kalau misalkan kita diem aja ya mereka enak aja dong di atas. Korupsinya jadi merajalela. Iya, jadi merajalela, jadi semakin puas lah gitu. Korupsinya ya bakal meningkat sih kalau misalnya nggak dilawan. Terus juga rakyatnya makin sengsara sih Pak. Harus lawan lah. Jangan diam ya. Harus lawan itu kan nantinya sebenarnya uang itu kan kalau dikumpulkan itu buat mensejahterakan rakyat. Sebenarnya Indonesia itu kaya banget kalau dipikir-pikir dari Sabang sampai Merauke. Cuma ya itu tadi ya, hasil kekayaan alam kita itu dipakai mereka-mereka yang korupsi itu. Merajalela kali ya, keenakan kalau gak dilawan. Iya harus dilawan Bang. Oh kita kompak pasti inilah. Jadi berani ya? Berani ya. Benar. Kalau sendiri-sendiri ya pasti kita kalah sama pemerintahan. Korupsi itu semakin merajalela karena hukumannya itu kurang berdampak gitu bagi pelakunya gitu. Jadi kayak benar-benar harus dikasih hukumannya setimpal lah dengan pelakunya itu supaya menimbulkan efek jerah gitu. Ya kalau korupsi tidak dilawan, Indonesia pasti 2-3 tahun lagi bakal hancur banget, parah. Karena kerugian paling besar di negara kita ya korupsi pastinya dong. Lu bayangin aja kalau misalkan ada satu orang korupsi 500 miliar dan dibagi sama anak yatim sama kaum duafa, berapa banyak yang bisa dikasih makan? Bakal merajalela sih yang pasti. Pasti juga rakyat jadi sengsara kan. Kita udah capek-capek kerja, bayar pajak semua, apa-apa mahal. Tapi anak-anak dikorupsi sama pejabat gitu. Kita sebagai rakyat bisa melawan nggak Bang? Bisa, pasti bisa. Jakarta kembali menjadi pusat perhatian nasional. Senin 25 Agustus 2025, ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di depan gedung DPR RI. Dari pagi hingga malam, denyut jantung ibu kota bergetar oleh suara rakyat yang menggaung lantang, menuntut keadilan di tengah kesulitan hidup. Hari itu, Jalan Gatot Subroto yang biasanya dipenuhi kendaraan berubah menjadi lautan manusia. Pelajar berseragam putih abu, pengemudi ojek online dengan jaket hijau, mahasiswa, aktivis hingga masyarakat biasa bersatu dalam satu barisan. Mereka datang membawa poster, spanduk, dan suara lantang yang menggema, menolak kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah jeritan rakyat kecil. Polisi menyiagakan lebih dari 1.000 personil. Barikade kawat berduri dipasang, mobil water cannon disiapkan, dan aparat berjaga penuh kewaspadaan. Namun semangat massa tidak surut. Orasi demi orasi membelah udara Jakarta, menuntut agar wakil rakyat kembali berpihak pada rakyat yang mereka wakili. Seiring berjalannya waktu, suasana semakin panas. Menjelang sore, gesekan mulai terjadi. Gas air mata dilepaskan membuat massa berlarian, namun mereka kembali menyatu. Suara ledakan petasan terdengar menambah ketegangan di sekitar gedung parlemen. Malam pun turun, hujan gerimis menetes, tetapi api semangat para pendemo tak padam.
Ratusan orang yang terlibat dalam aksi tersebut merangsek masuk dengan menjebol pagar kantor DPRD Kota Kediri. Situasi semakin tidak terkendali ketika mereka mulai membakar spanduk-spanduk yang ada di sekitar gedung Dewan. Tak berhenti di situ, massa juga membakar gedung DPRD Kota Kediri. Kobaran api dengan cepat membesar dan terus terlihat hingga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian, membuat suasana semakin mencekam. Meski diguyur hujan deras, massa tetap bertahan di depan gedung DPRD, bahkan jumlahnya terus bertambah. Aksi ini dilakukan mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online sebagai solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan. Afan merupakan pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah dilindas rantis brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Tak hanya itu, banyaknya pernyataan dari DPR RI yang menyakiti hati masyarakat. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Rumah milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sore. Aksi itu dipicu pernyataan kontroversial Sahroni yang menyebut masyarakat yang ingin membubarkan DPR memiliki mental tolol. Dan ingatkan DPR, berhenti menyakiti hati rakyat. Masa anggota DPR bilang rakyat tolol? Ya tolol siapa? Serta kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI memicu terjadinya gelombang aksi ini. Dari saya sendiri kemudian dari teman-teman PT KIN ini sepakat untuk melakukan adanya rapat seperti ini selama 6 bulan sekali atau 6 bulan 2 kali. Karena tidak mungkin Bapak harus ada orang yang meninggal terlebih dahulu sehingga kita bisa berkumpul kemudian berbicara mengenai bangsa. Ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih Bapak-Bapak sekalian. Dari demo kali ini kita yakin bahwa ketika rakyat bergerak, rakyat bersatu, maka apapun bisa hancur. Oleh karena itu, ayo kita bersatu. Dengan bersatu kita bisa merubah keadaan menjadi lebih baik.